guys, senang dapat berjumpa dengan kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan hari ini berjudul Bersukacita karena penyertaannya. Saya Si Praniwan dari Kader GKI yang akan menemani teman-teman di rumah dalam perenungan kita kali ini. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya hikmat-Mu menuntun dan membukakan hati dan pikiran kami dalam perenungan hari ini, sehingga kami boleh menghayati firman-Mu dan menjadikannya kekuatan dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Amin. Nah teman-teman, ayat yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini didasarkan pada Lukas pasal 24, ayat 44 sampai 53. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi semuanya ini dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ketika seekor anak singa yang belum menguasai keadaan dan belum mengenal betul lingkungan sekitarnya bermain menjelajahi hutan, ia semakin menjauh dari kawanannya, dari rombongannya, hingga ia tersadar kalau ia sudah tersesat. Dalam situasi seperti ini, muncul kawanan serigala yang hendak menyerang si anak singa. Karena merasa terdesak, singa kecil yang malang ini hanya tertunduk diam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun ketika serigala-serigala tersebut hendak menyerangnya, tiba-tiba terdengar suara auman yang begitu dahsyat. Suara yang membuat para serigala langsung lari pontang-panting karena mereka tahu bahwa si Raja Hutan datang untuk menyelamatkan anaknya. Kehadiran seseorang menjadi hal yang penting dalam situasi-situasi tertentu. Dan pada kisah anak singa tadi, kehadiran induknya mampu mengubah keadaan. Cukup dengan auman sang induk, situasi yang tadinya mencekam, yang tadinya menakutkan, berubah menjadi berpengharapan. Seperti inilah yang dirasakan juga oleh para murid Yesus. Kematian Kristus membuat mereka begitu cemas, begitu galau, karena tidak ada lagi sang guru di sisi mereka. Namun hal itu berubah ketika Yesus benar-benar bangkit dan hidup kembali. Kehadirannya membuat para murid kembali memiliki harapan untuk menjalani hidup dan dikuatkan lagi untuk menjalani tugas perutusan mereka. Youth, dalam kehidupan, terkadang kita memang sulit untuk bersukacita atas apa yang kita alami. Meski demikian, ingatlah bahwa kebangkitan Kristus menunjukkan Ia adalah Allah yang hidup. Ia yang akan terus menyertai kita dalam melewati situasi sulit yang saat ini kita alami. Jadi, teruslah percaya bahwa Ia menyertai kita, sehingga kita pun terus bersukacita untuk menghadapi kenyataan hidup ini, sebagaimana halnya para murid yang juga bersukacita. Untuk itu, mari kita mohon bimbingan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami seringkali terpisah, tersesat, dan hilang dari jalan yang Engkau kehendaki. Kami seringkali hanya terdiam, tidak tahu apa-apa, dan ketika terdesak, dan juga merasa bahwa segala sesuatunya hancur begitu saja. Ajarkanlah kami untuk mengingat bahwa Engkau selalu ada di sisi kami dan menyertai kami dalam segala situasi kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu bersukacita dalam penyertaan-Mu
dan membagikan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh percaya dan boleh bersukacita atas penyertaan yang juga Engkau berikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam penyertaan-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kami dan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tautan link ini kepada teman-teman dan saudara-saudara kalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.